Selamat datang kembali kesayangan Bude Yanti. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tampan Xiaoyan dan tim Fearless yang pada saat ini sudah berada di puncak Gunung Bintang Hongmeng. Lalu tim Dewa Darah yang pada saat ini hanya beranggotakan 6 orang benar-benar tidak pernah menyangka bahwa tim Fearless akan benar-benar melampaui mereka. Dan dalam waktu singkat mereka pada saat ini benar-benar muncul di gunung kontes 10.000 alam. Lalu Serigala Darah juga pada saat ini menggertakkan gigi ketika dirinya melihat ke arah tim teratas yakni tim Fearless. Kemudian ada belasan orang yang berdiri di sana dan pada saat ini Serigala Darah menyipitkan matanya. Dirinya bertanya kepada Binchan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Binchan pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan. Di saat yang sama Xiaoyan juga perlahan menoleh dan menatap ke arah Binchan dan kedua mata pada saat ini saling bertabrakan. Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh di matanya sebelum akhirnya menoleh ke arah Serigala Darah. Xiaoyan bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari pancaran mata Serigala Darah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum ke arah Serigala Darah tetapi senyuman tersebut benar-benar senyuman provokasi. Binchan pada saat ini segera berkata kepada Serigala Darah bahwa mereka bukan lawan dari tim Fearless. Mendengar hal tersebut Serigala Darah pada saat ini tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya merasa kekuatan Xiaoyan setara dengan milik Serigala Darah. Sepertinya dirinya juga berada di tahap awal Dosian Bintang 7. Sementara itu kekuatan saudari Binchan berada di tahap menengah Bintang 8 dan sudah cukup bagi mereka untuk menghancurkan tim Fearless. Bagaimana pada saat ini jika mereka menyerang tim Fearless dan apakah saudari Binchan bersedia? Binchan pun perlahan menggelengkan kepalanya ketika menatap ke arah Xiaoyan. Yang Binchan rasakan pada saat ini juga Xiaoyan memiliki kekuatan Dosian Bintang 7 tahap awal. Namun intuisi dan penilaian Binchan memberitahunya bahwa sosok Xiaoyan ini tidaklah sederhana, bahkan meskipun dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap awal Bintang 7, jika mereka bertempur dengan sekuat tenaga Binchan khawatir Binchan juga akan dibantai, terlebih lagi dengan poin yang ditampilkan pada saat ini benar-benar sudah cukup untuk membuktikan tim Fearless ini kuat. Pada akhirnya Binchan segera berkata kepada Serigala Darah agar dirinya jangan bertindak karena emosi. Binchan sudah berkata sebelumnya bahwa orang ini benar-benar tidaklah sederhana, meskipun dirinya saat ini berada di tahap Dosian Bintang 8 tetapi dengan melihat peringkat dari tim Fearless, dalam waktu sesingkat itu mereka benar-benar telah melampaui banyak tim yang kuat. Tim Dewa Darah telah mengalahkan hampir 10 tim dan 4 di antaranya memiliki level yang sangat tinggi, namun mereka pada saat ini hanya mencapai tingkat ini dan coba pikirkan apa yang telah dialami oleh tim Fearless. Bukankah jika begitu permasalahannya tim Fearless benar-benar telah menghadapi orang yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tim Dewa Darah? Serigala Darah pada saat ini masih dengan enggan mengepalkan tinjunya. Dirinya lanjut berkata kepada Binchan bahwa mungkin saja tim Fearless ini benar-benar beruntung, mungkin saja dirinya benar-benar bertemu dengan banyak pelindung ketika dirinya berada di dalam ilusi. Binchan pun pada akhirnya tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Serigala Darah. Dirinya lanjut berkata bahwa bakat kultivasi dari serigala memang unggul, usaha dan ketekunannya memang sangat kuat tetapi pikiran dan IQ-nya benar-benar sangat lemah. Jika Serigala Darah ingin membandingkan dirinya dengan Xiaoyan maka dirinya benar-benar akan kalah dengan Xiaoyan. Bahkan jika tim Dewa Darah pada saat ini bersikeras berhadapan dengan tim Fearless, dengan kekuatan tahap menengah Dosian Bintang 8 milik Binchan dirinya benar-benar takut Xiaoyan akan membantai mereka. Mendengar hal tersebut Serigala Darah pada saat ini terdiam dan sedikit merenung. Apa yang dikatakan oleh Binchan tampaknya memang benar. Kesombongan dari Serigala Darah pada akhirnya sedikit melemah tetapi pada saat ini masih ada keengganan di matanya. Serigala Darah lanjut bertanya apakah pada saat ini mereka harus menyerah begitu saja. Serigala Darah pada saat ini menatap ke arah tim Fearless kembali. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Zhan pada saat ini juga memandang ke arah Serigala Darah. Xiao Zhan dengan konyol pada saat ini memprovokasi Serigala Darah.
Xiao Zhan berteriak meledek agar anjing serigala darah kecil pada saat ini segera bergegas jika memiliki kemampuan. Feng Feng dan Nan Erming juga pada saat ini meledek serigala darah dengan ekspresi mereka membuat serigala darah semakin geram. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tim psikis juga menatap ke arah puncak dari Gunung Bintang Hongmeng. Ling Fei pada saat ini menatap ke arah tim Dewa Darah yang berhenti. Dirinya segera berkata kepada Feng Chan, tampaknya pada saat ini tim Dewa Darah benar-benar ketakutan. Feng Chan pun menganggukkan kepalanya dan menatap ke arah tim dari Dewa Darah yang tidak bergegas. Setelah itu Feng Chan menghela nafas dan berkata sepertinya mereka benar-benar takut kepada tim Fearless. Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus bersiap untuk bersaing mengenai tempat kedua dengan tim psikis. Awalnya Feng Chan berpikir mereka akan bisa mendapatkan keuntungan dari pertempuran di antara kedua belah pihak. Tetapi dirinya tidak menyangka bahwa tim Dewa Darah ini benar-benar begitu pengecut. Ling Fei pun menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Feng Chan bahwa pada saat ini sepertinya mereka harus mendekat. Jika tebakannya benar pemimpin dari tim ini memiliki kekuatan Dosian Bintang 8, jika begitu permasalahannya maka tidak akan sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan tim dari Dewa Darah. Pada akhirnya setelah diputuskan kelompok dari tim psikis pada saat ini segera mulai bergegas. Setelah cukup lama bersusah payah mereka pada akhirnya segera sampai di dekat tangga dari tim Dewa Darah. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menutup matanya dan menghalangi suara di sekitar di belakang telinga Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk melihat ke dalam tubuhnya untuk pertama kalinya. Ketika Xiao Yan melihat ke dalam tubuhnya bahkan Xiao Yan pada saat ini juga sangat terkejut. Struktur urat sumber api ini sangat sederhana dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat takjub. Seperti kata pepatah kesederhanaan adalah sebuah jalan yang harus ditempuh. Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menerobos ke Dosian Bintang 9 dan dengan evolusi dari seni roh pagoda pemurnian. Maka sumber origin abadi Xiao Yan pada saat ini akan beberapa kali lebih kaya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terlebih lagi meridian Xiao Yan juga pada saat ini sangat unik. Jika dibandingkan dengan meridian biasa Xiao Yan menemukan bahwa urat sumber api ini pada saat ini lebih tebal. Jumlah dari origin abadi yang diedarkan juga pada saat ini benar-benar berkali lipat daripada biasanya. Dengan kata lain Xiao Yan pada saat ini dapat meledakkan lebih banyak origin abadi dalam waktu singkat. Kelebihan dari semua ini adalah Xiao Yan bisa mengeluarkan skill bertarung lebih cepat daripada sebelumnya. Waktu persiapan untuk serangan ini bisa sangat dikurangi dan secara langsung Xiao Yan benar-benar akan menjadi lebih kuat. Peningkatan Xiao Yan kali ini benar-benar peningkatan yang kualitatif. Dengan kekuatan Dosian Bintang 9 Xiao Yan pada saat ini bahkan Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan beberapa Dosian Bintang 9 biasa. Waktu pada akhirnya berlalu dan hanya tinggal 10 hari lagi sampai kontes 10.000 alam ini berakhir. Sementara itu tim psikis pada saat ini benar-benar sudah berhadapan dengan tim Dewa Darah. Ling Fei pada saat ini berkata perlahan bahwa sebuah tim yang terdiri dari 6 orang pada saat ini benar-benar terlihat tragis. Mendengar hal tersebut Serigala Darah segera menyadari niat dan maksud dari tim psikis. Serigala Darah pun segera dengan dingin menjawab memangnya mengapa jika mereka hanya berenam. Yang terkuat di antara tim psikis hanyalah Dosian Bintang 6. Apakah mereka berpikir mereka pada saat ini akan bisa merebut posisi kedua? Ling Fei pun tersenyum sebelum akhirnya segera berkata kepada Serigala Darah apakah menurutnya mereka pada saat ini mampu bertarung. Setelah perkataannya terdengar pada saat ini semua orang dari tim Dewa Darah benar-benar bergetar. Bahkan yang terlemah di antara mereka pada saat ini segera mengeluarkan mimis sebelum akhirnya segera terjatuh. Serigala Darah juga pada saat ini benar-benar bergetar dengan kaki yang tertekuk. Di sisi lain orang-orang dari tim psikis pada saat ini sama sekali tidak bergerak dan hanya menatap ke arah tim Dewa Darah. Bin Chan juga pada saat ini terdiam sebelum akhirnya Bin Chan segera mengangkat tangannya. Bin Chan pada saat ini segera berkata bahwa tim psikis menang dan tim Dewa Darah pada saat ini kalah. Dengan begitu maka kali ini tempat kedua akan menjadi milik dari tim psikis.
Begitu suara Binchan ini keluar, semua orang seketika langsung terkejut. Serigala darah yang hendak memancarkan serangan juga pada saat ini segera berhenti. Dirinya bertanya kepada Binchan mengapa mereka pada saat ini mengalah, bahkan mereka pada saat ini belum bertempur. Binchan pun menatap ke arah serigala darah dengan dingin dan perlahan segera berkata bahwa tim psikis lebih kuat daripada tim dewa darah. Jika pada saat ini serigala darah ingin mencari kematian, maka Binchan tidak akan mengikutinya. Serigala darah pun segera meraung ke arah Binchan dan berkata bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah Dosian bintang 6. Saudari Binchan pada saat ini berada di tahap Dosian bintang 8 dan orang-orang itu benar-benar akan segera dihancurkan. Binchan pada saat ini menghela nafas dengan ketololan dari serigala darah. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa tim psikis ini terkenal dengan kekuatan jiwanya. Dilihat dari kekuatan jiwa yang mereka miliki pada saat ini, mereka akan benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan tim Dewa Darah. Jika tim Dewa Darah memaksa menyerang dengan seluruh kekuatan, Binchan khawatir bahkan dengan kekuatan Dosian menengah bintang 8 miliknya pada saat ini semua tim benar-benar akan hancur. Binchan pun tersenyum tipis sebelum akhirnya menatap ke arah Feng Chan dan Ling Fei di hadapannya. Setelah selesai berbicara pada saat ini, Binchan segera melambaikan tangannya dan mulai segera melesat menuruni tangga. Serigala darah dan yang lainnya pada saat ini mau tidak mau segera mengikuti perkataan dari Binchan dan melesat turun. Meskipun tim Dewa Darah pada saat ini turun ke posisi ketiga dari Gunung Bintang Hongmeng, tetapi secara personal pada saat ini nilai dari Binchan benar-benar tidak berpengaruh. Sementara itu persaingan di Gunung Kontes 10.000 Alam pada saat ini benar-benar berjalan dengan lancar. Waktu untuk kontes 10.000 Alam pada saat ini menjadi semakin dekat. Banyak sorak-sorak pada saat ini segera terdengar di sekitar. Pertempuran di antara banyak orang yang berada di peringkat bawah juga pada saat ini semakin sedikit. Banyak di antara orang-orang yang berada di peringkat bawah pada saat ini memandang ke arah puncak di mana tim Fearless berada. Mereka benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tim Fearless yang berasal dari alam yang tidak diketahui benar-benar berada di puncak. Pada akhirnya di tengah-tengah sorak-sorai banyak orang dan pertempuran yang pada saat ini semakin sedikit, kontes 10.000 alam benar-benar telah berakhir dan sebuah bel pada saat ini terdengar. Semua peringkat pada akhirnya segera ditetapkan pada saat ini dan nama-nama dari 10 tim segera muncul di udara. Sekali lagi sorak-sorai pada saat ini segera memenuhi arena. Setiap kali kontes 10.000 alam diadakan, semua tim dari pavilion 10.000 alam bintang Hongmeng dapat berpartisipasi dalam taruhan. Kali ini mereka yang bertaruh pada tim aliansi Dosian benar-benar telah kehilangan segalanya. Sebaliknya sejumlah kecil orang yang bertaruh kepada tim Fearless pada saat ini benar-benar mendapatkan kekayaan instan. Sorak-sorak kegembiraan dan kemarahan begitu juga dengan gemuruh pada saat ini benar-benar menggelegar. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini benar-benar hanyut di dalam gemuruh, semua orang merasakan sesuatu yang pada saat ini muncul di langit. Semua orang seketika melihat sebuah bahtera yang muncul di langit di atas pavilion 10.000 alam bintang Hongmeng. Ukuran dari bahtera ini sebenarnya sama dengan bahtera yang dimiliki oleh Raja Tianzang. Di atas bahtera besar ini ada beberapa sosok yang berdiri dan salah satunya adalah Sun Ning. Di sebelah Sun Ning pada saat ini ada sosok yang dikenali oleh Xiao Yan dan sosok itu adalah Dewa Tombak Emas. Namun di antara kelompok orang-orang ini Dewa Tombak Emas tampaknya bukanlah pemimpin. Bahkan Dewa Tombak Emas berdiri di belakang dan pemimpin dari kelompok ini adalah seorang pria yang mengenakan baju besi perak. Suara dari pemimpin tersebut pada saat ini segera berkata kepada orang-orang dari aliansi Dosian ketika menatap ke bawah. Sosoknya berkata dirinya berharap berita yang disampaikan kepadanya tidak salah. Jika tidak maka dirinya pada saat ini akan meminta tanggung jawab dari Sun Ning. Begitu suara ini terdengar pada saat ini semua orang sedikit terkejut karena ternyata pemimpin dari kelompok ini adalah seorang wanita. Sementara itu di suatu tempat Zhu Xinliang pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya sosoknya seketika menghilang.
begitu dirinya kembali muncul, dirinya pada saat ini sudah berada di atas langit di atas bahtera aliansi Dosian. Melihat kemunculan dari Zhu Xinliang, pemimpin dari aliansi Dosian yang bernama Ji Ye pada saat ini segera menangkupkan tangan. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan penguasa bintang Hongmeng yakni Zhu Xinliang. Zhu Xinliang juga pada saat ini segera tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ji Ye. Dirinya lanjut berkata ternyata ini adalah Yang Mulia Pangeran ke-9 dari aliansi Dosian yakni Ji Ye. Mengapa pada saat ini dirinya mengunjungi bintang Hongmeng? Ji Ye pun pada saat ini tersenyum dan segera berbicara dengan nada aneh. Ji Ye berkata bahwa dirinya telah mendengar pemandangan dari bintang Hongmeng ini benar-benar terkenal. Melihat gelagat dari Ji Ye pada saat ini, Zhu Xinliang segera mengerti apa maksud mereka. Zhu Xinliang pada saat ini tidak ingin banyak berbasa-basi kepada mereka. Zhu Xinliang pada akhirnya dengan lembut segera berkata bahwa pemandangan di sini sangatlah biasa. Jika dibandingkan dengan pemandangan yang berada di aliansi Dosian ini benar-benar bukanlah tandingannya. Ji Ye pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan dirinya mengetahui maksud dari Zhu Xinliang. Ji Ye pada saat ini mengerti bahwa Zhu Xinliang mengusirnya dengan cara halus. Dirinya benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Zhu Xinliang akan memperlakukannya dengan cara seperti itu. Pada akhirnya dengan sedikit tegas pada saat ini Ji Ye kembali mulai berbicara. Dirinya berkata apakah pada saat ini Master dari bintang Hongmeng benar-benar tidak ingin menyambut aliansi Dosian? Zhu Xinliang pun pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata apakah pada saat ini Yang Mulia Ji Ye benar-benar bercanda? Jika mereka datang ke bintang Hongmeng untuk pemandangan, bagaimana mungkin pada saat ini Master bintang Hongmeng tidak akan menyambut mereka? Tetapi jika tujuan mereka pada saat ini adalah untuk seorang junior yang menghancurkan aliansi Dosian di dalam kompetisi, tentu saja pada saat ini dirinya sebagai Master Alam bintang Hongmeng tidak akan membiarkan hal tersebut. Ji Ye pada saat ini benar-benar terlihat marah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhu Xinliang. Ji Ye pun segera lanjut berkata apakah pada saat ini Zhu Xinliang benar-benar berani? Apakah perkataannya sebelumnya berarti bahwa Zhu Xinliang ingin merusak hubungan dengan aliansi Dosian? Apakah hubungan di antara keduanya pada saat ini benar-benar akan segera dihancurkan karena kompetisi kecil ini? Zhu Xinliang masih dengan tersenyum pada saat ini segera berkata tampaknya Yang Mulia Ji Ye pada saat ini benar-benar ngelindur. Sebagai Master Alam bintang Hongmeng dirinya juga merupakan penyelenggara turnamen dari 10.000 alam. Jika pada saat ini aliansi Dosian diizinkan membalas dendam pada junior yang usianya kurang dari 10.000 tahun di depan kontes 10.000 alam yang tidak terhitung jumlahnya, di masa depan bagaimana mereka akan bisa terus mengadakan kontes 10.000 alam? Ji Ye pada akhirnya mengerutkan kening setelah dirinya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhu Xinliang. Pada saat ini Ji Ye merasa bahwa kekuatan dari Zhu Xinliang ini tidak bisa dihadapi oleh dirinya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhu Xinliang segera kembali berbicara jika Yang Mulia Ji Ye tidak memiliki pekerjaan lain maka pada saat ini silakan kembali ke aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ji Ye benar-benar menjadi semakin marah dan segera berteriak. Dirinya berkata bahkan jika Zhu Xinliang tidak mengizinkan mereka masuk hari ini mereka harus memaksa melakukannya. Mendengar hal tersebut pada saat ini momentum dari Zhu Xinliang seketika melonjak. Namun pada saat ini juga segera sebuah suara muncul di belakang kelompok dari aliansi Dosian. Suara tersebut pada saat ini terdengar memarahi Ji Ye dan berkata agar Ji Ye pada saat ini jangan bertindak kasar. Bersamaan dengan suara tersebut yang terdengar pada saat ini sesosok tubuh segera terlihat. Di permukaan sosok ini terlihat memarahi Ji Ye tetapi pada saat ini ada aura kuat yang bercampur di dalam kata-katanya. Suara yang menyebar ini seketika menghancurkan momentum yang baru saja dilonjakkan oleh Zhu Xinliang. Pupil mata Zhu Xinliang juga pada saat ini menyusut dan Zhu Xinliang berpikir tampaknya aliansi Dosian benar-benar telah bersiap.
Sementara itu semua orang di aliansi Dosian pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada sosok yang baru saja muncul, bahkan Jie yang pada saat ini masih merasa tidak senang segera menangkupkan tangannya dan menyapa yang mulia yang bernama Chuling. Sosok ini mengenakan jubah yang anggun yang sangat sederhana, sosoknya pada saat ini melayang mendekat ke arah Zhu Xinliang sebelum akhirnya dengan sangat sopan mulai berbicara. Dengan menangkupkan tangannya pada saat ini dirinya berkata yang mulia dari aliansi Dosian menghadap Tuan Zhu Xinliang. Zhu Xinliang pada saat ini sedikit tersenyum sementara pada saat ini Chuling segera berkata kepada Zhu Xinliang. Chuling berkata bahwa dirinya pada saat ini meminta maaf jika Zhu Xinliang tidak berkenan. Kali ini mereka diperintahkan untuk datang ke sini oleh aliansi Dosian karena ada mantan orang kuat dari aliansi Dosian yang telah bereinkarnasi dari kematiannya. Mereka di sini untuk membawa sosok tersebut dan hal ini benar-benar sangat penting bagi aliansi Dosian. Oleh karena itu pada saat ini dirinya berharap Master Zhu Xinliang akan lebih memperhatikan hal tersebut. Mendengar hal tersebut pada saat ini mata dari Zhu Xinliang sedikit menyipit. Hatinya pada saat ini dipenuhi dengan emosi terhadap Chuling tetapi pada saat ini dirinya menyadari bahwa kekuatan Chuling ini setara dengannya, yang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang sebelumnya. Jika benar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang sepertinya reinkarnasi ini bukanlah orang biasa dari aliansi Dosian, namun sepertinya ini seharusnya adalah orang yang begitu kuat yang berada di dunia ini. Zhu Xinliang pun sedikit merenung hingga pada akhirnya dirinya berpikir tampaknya pada saat ini dirinya hanya bisa membiarkan mereka masuk. Namun ini bukanlah niat awal dari Zhu Xinliang karena meskipun Zhu Xinliang ingin menghentikan mereka, hal itu mungkin akan sangat sulit sebelum mereka memasuki bintang Hongmeng. Setelah mereka sepenuhnya memasuki bintang Hongmeng barulah Zhu Xinliang akan bisa memanfaatkan kekuatan alam dari bintang Hongmeng. Zhu Xinliang pun pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata jika begitu permasalahannya mereka pada saat ini akan dipersilakan masuk tetapi Zhu Xinliang berharap mereka semua aturan bintang Hongmeng. Chuling pun tersenyum tipis sebelum akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Zhu Xinliang. Aliansi Dosian akan segera pergi setelah mereka berhasil menemukan sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Ji Jun pada akhirnya segera membuka mulutnya setelah melihat instruksi dari Zhu Xinliang. Ji Jun segera berkata bahwa ini adalah akhir dari kontes 10.000 alam. Sekarang mereka akan mengumumkan peringkat yang didapatkan oleh masing-masing individu. Setelah selesai berbicara sosok Ji Jun dan Qiu Jun pada akhirnya segera turun dari langit. Bersamaan dengan hal tersebut Ji Jun pada saat ini melirik ke arah Xiao Yan dan berbisik bahwa apa yang dilakukan oleh Xiao Yan memang bagus, semuanya seperti yang diharapkan oleh Ji Jun dan karena Xiao Yan tidak mengecewakan Ji Jun, dengan begitu maka Ji Jun akan memberi hadiah yang besar kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit karena Xiao Yan melihat penampilan dari Qiu Jun. Qiu Jun pada saat ini terlihat seolah-olah ingin membunuh Xiao Yan. Ji Jun pun segera tertawa dan berkata bahwa Xiao Yan tidak perlu memperhatikan Qiu Jun. Qiu Jun memang memiliki temperamen yang buruk jika kalah berjudi. Qiu Jun pun segera menoleh ke arah Ji Jun dengan tatapan marah sementara Ji Jun pada saat ini segera turun. Qiu Jun dan Ji Jun pada akhirnya segera sampai di bawah dan mulai kembali berbicara. Ji Jun berkata bahwa dirinya pada saat ini akan mengumumkan kekuatan yang telah didapatkan oleh 10 terbaik teratas. Di tempat ke-10 pada saat ini ditempati oleh Yun Jiang yang berasal dari Paviliun Awan Api. Dirinya datang dari alam tingkat menengah dan kekuatannya pada saat ini ada di tahap awal Dosian Bintang 7. Sementara itu di peringkat ke-9 pada saat ini ditempati orang dari Sekte Tang bernama Tang San. Dirinya pada saat ini memiliki kekuatan di tahap awal Dosian Bintang 7. Di posisi ke-8 ada Zhu Di yang merupakan puncak Dosian Bintang 7 dan berasal dari tim wilayah laut. Kekuatan fisik Zhu Di ini benar-benar memenuhi reputasi dari Raja Laut dan dirinya benar-benar layak menjadi anggota klan Raja Laut. Selanjutnya di peringkat ke-7 ditempati oleh Gui Qiong.
dirinya merupakan puncak Douxian bintang 6 dan dirinya pandai memurnikan boneka. Pada saat ini Gui Qiong memiliki boneka Douxian bintang 8 di tangannya, sementara itu di posisi ke-6 pada saat ini ditempati oleh seseorang yang berada di puncak bintang 7 Douxian. Dirinya bernama Dian Hecheng dan dirinya memiliki rekor pembunuhan yang lebih baik daripada tim wilayah laut. Di peringkat kelima pada saat ini ditempati oleh Hua Lan yang berasal dari domain bunga. Kekuatan dari Hua Lan pada saat ini berada di tahap awal dari Douxian bintang 8, sementara itu di tempat keempat pada saat ini ditempati oleh Istana Bintang yakni Shen Ying. Dirinya berada di tahap awal dari Douxian bintang 8 dan kekuatan tempurnya tidak dapat diprediksi. Tempat ketiga pada saat ini diisi oleh tim psikis yang diwakili oleh Feng Chan. Kekuatan Feng Chan pada saat ini berada di puncak dari Douxian bintang 6, namun meskipun begitu kekuatan spiritualnya pada saat ini sepertinya akan dapat bertarung bersama dengan Douxian bintang 8, tim Pikis benar-benar bisa mendapatkan posisi seperti ini dengan dipimpin oleh dua orang wanita cantik. Begitu mendengar hal ini semua orang pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya di manakah dua wanita cantik. Semua orang hanya menyadari satu orang wanita cantik yang pada saat ini berada di tim Pikis. Mendengar keributan dari semua orang pada saat ini Ling Fei benar-benar terlihat sangat marah. Ling Fei pada akhirnya segera berteriak bahwa semua orang benar-benar bajingan karena tidak menganggap Ling Fei sebagai seorang perempuan. Banyak orang pada saat ini benar-benar tertegun menatap ke arah Ling Fei yang memang terlihat tomboy. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Jun kembali segera menjelaskan, dirinya berkata bahwa di posisi kedua pada saat ini ditempati tim dari Dewa Darah. Tim Dewa Darah ini mungkin merupakan tim yang relatif asing bagi semua orang, namun mereka semua tidak boleh meremehkan tim ini karena pemimpin mereka telah memasuki tahap menengah Douxian bintang 8. Tim Dewa Darah ini memiliki perwakilan seorang wanita bernama Sue Binchan. Begitu mendengar hal ini semua orang pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Tim Dewa Darah ini memang benar tidak terlalu terkenal dengan tim-tim dari alam tertinggi. Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa tim seperti Dewa Darah pada saat ini benar-benar bisa menempati posisi kedua. Terlebih lagi kekuatan dari pemimpinnya merupakan seorang Douxian bintang 8. Semua orang seketika menyadari bahwa saat sebelumnya aliansi Douxian juga memiliki seorang tahap menengah Douxian bintang 8. Jika begitu permasalahannya bukankah pada saat ini di kompetisi 10.000 alam ada dua orang Douxian bintang 8? Dengan adanya dua orang Douxian bintang 8 yang muncul rekor benar-benar kembali dipecahkan. Kompetisi 10.000 alam kali ini benar-benar sangat menarik dan di luar dugaan dari semua orang. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Sue Binchan dari tim Dewa Darah, semua orang juga pada saat ini benar-benar ingin tahu hasil apa yang dicapai oleh tim Fearless. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Sun Er memperhatikan tim Fearless di kejauhan. Sun Er sudah lama sekali tidak bertemu dengan Xiao Yan dan barulah kali ini Sun Er benar-benar bisa melihat Xiao Yan secara langsung. Sun Er pada saat ini benar-benar sangat bersyukur karena bisa melihat Xiao Yan dengan cukup lama. Namun meskipun begitu Sun Er pada saat ini benar-benar ingin menjatuhkan badannya ke dalam pelukan Xiao Yan. Setetes air mata pada saat ini tanpa sadar segera mengalir di pipi Sun Er. Sementara itu di sebelah Sun Er pada saat ini Raja Tianzang sedang minum-minum cantik. Raja Tianzang pada saat ini memandang lurus ke depan dan mengikuti pandangan dari Raja Tianzang. Dirinya melihat sekelompok sosok datang perlahan dengan kedua pemimpin yang tidak lain adalah Ji Ye dan Chu Ling dari aliansi Douxian. Suara Zhu Xinliang juga pada saat ini segera muncul di benak Raja Tianzang ketika dirinya mulai berbicara. Dengan kekuatan spiritual pada saat ini Zhu Xinliang segera berkata jika ada situasi yang buruk maka mereka semua harus berhati-hati. Raja Tianzang pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa dirinya khawatir hal tersebut akan segera ketahuan. Raja Tianzang pun kembali mengirimkan transmisi suara kepada Zhu Xinliang ketika bertanya apakah hanya mereka berdua yang datang. Zhu Xinliang pun segera menjawab seharusnya ada orang kuat yang berada di dalam Bahtera.
Oleh karena itu pada saat ini mereka harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk mengusir mereka. Begitu tim dari aliansi Dou-Xian ini langsung menuju ke gunung kontes 10.000 alam dengan dipimpin oleh Zhu Xinliang. Tiba-tiba pada saat ini mereka segera menarik perhatian seluruh arena. Xiao Yan juga pada saat ini menoleh dan segera melihat ke kejauhan. Xiao Yan segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari aliansi Dou-Xian. Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut dan berpikir sepertinya aliansi Dou-Xian benar-benar tidak terima setelah timnya dipermalukan oleh tim Fearless. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Jun segera kembali mengumumkan dengan keras, dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini akan mengumumkan peringkat nomor 1 di dalam daftar. Nomor 1 kali ini ditempati oleh tim Fearless dengan perwakilan pemimpin mereka yang bernama Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan ini pada saat ini berada di tahap menengah dari Dou-Xian bintang 9. Semua orang pada saat ini seketika benar-benar ternganga berjamah. Sementara itu Ji Jun pada saat ini bergumam bahwa sekarang semua orang benar-benar akan tahu mengapa aliansi Dou-Xian jatuh di tangan tim ini. Tahap menengah Dou-Xian bintang ini benar-benar merupakan orang terkuat yang terlahir dalam 10.000 tahun terakhir dalam sejarah kejuaraan alam ini. Bahkan apa yang dicapai oleh Xiao Yan ini benar-benar melampaui rekor yang sebelumnya dibuat oleh Yang Mulia kedua dari aliansi Dou-Xian. Dengan begitu maka nama Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan segera diingat oleh semua orang pelanggan Budayanti.